Halo teman-teman semua. Wah, nggak kerasa ya, Ramadan baru aja berlalu, tapi semoga semangat dan kehangatannya masih nempel di hati kita. Nah, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget nih. Gimana caranya biar jejak-jejak kebaikan dari Ramadan itu nggak hilang gitu aja, tapi justru bisa kita bawa terus sepanjang tahun. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Kita semua pasti relate banget sama kalimat ini kan? Coba deh ingat-ingat lagi. Perasaan pas ibadah jadi lebih khusyuk, sabarnya diuji tapi kita bisa nahan, dan yang paling spesial perasaan dekat banget sama Sang Pencipta. Nah, perasaan hangat inilah yang jadi oleh-oleh terindah buat kita. Tapi, setelah semua kehangatan itu ada fase berikutnya, momen transisi gitu. Kita mulai balik lagi ke rutinitas biasa, ke kesibukan sehari-hari. Dan jujur aja, disinilah tantangan yang sesungguhnya baru dimulai. Coba kita lihat perbandingan ini deh, dan coba jujur sama diri sendiri. Waktu Ramadan, kita bisa tuh disiplin bangun pagi buat sahur, bisa lebih ngerem emosi, ibadah juga rasanya lebih semangat. Nah, pertanyaannya sekarang ada di kolom kanan itu. Gimana dengan sekarang? Kebiasaan-kebiasaan baik itu nasibnya gimana ya? Masih lanjut? Atau udah mulai kendor? Dan ini nih pertanyaan utamanya. Apa iya, semua kebaikan dan disiplin itu cuma semacam program musiman aja yang otomatis selesai pas Lebaran datang? Tentu enggak kan? Nah, inilah yang mau kita renungkan lebih dalam. Oke, sekarang coba kita putar sedikit cara pandang kita. Gimana kalau selesainya Ramadan itu kita lihat bukan sebagai garis finish, tapi justru sebagai garis start yang baru. Sebuah awal yang baru. Nah, ini dia. Ini dia kalimat kuncinya. Coba deh resapi baik-baik. Ramadan itu bukan puncak dari perjalanan spiritual kita tahun ini, tapi justru titik awal, starting point kita buat 11 bulan ke depan. Keren banget kan cara mandangnya? Jadi, anggap aja Ramadan kemarin itu kayak kamp pelatihan spiritual yang super intensif. Di sana kita digembleng, dikasih banyak banget bekal kekuatan, kesabaran, kebiasaan baik. Nah, bekal-bekal inilah yang harusnya kita pakai buat menjalani sisa tahun ini. Biar apa? Biar jiwa kita lebih kuat dan hati kita lebih bersih. Oke, teorinya udah dapet, pertanyaannya sekarang gimana cara praktisnya? Gimana caranya biar bekal tadi nggak cepet habis di tengah jalan? Yuk kita lihat beberapa langkah konkret yang bisa banget kita lakuin. Ini dia beberapa contohnya. Gini deh, nggak perlu langsung sempurna, semuanya kok. Kuncinya itu mulai dari yang kecil tapi konsisten. Kalau kemarin bisa sholat tepat waktu, ya coba pertahanin. Kalau kemarin rajin baca Quran, ya jangan biarin Quran yang nganggur lagi. Intinya adalah mengubah latihan yang tadinya musiman jadi kebiasaan yang permanen. Semua langkah-langkah tadi itu sebenarnya bermuara pada satu konsep. Satu kata yang jadi kunci dari segalanya. Kata yang mungkin sering kita dengar, tapi maknanya, waduh, dalam banget. Dan kata itu adalah istiqomah. Artinya, simple banget, tapi justru disitulah tantangannya. Konsisten. Istiqomah itu bukan soal melakukan amalan-amalan raksasa sesekali, tapi justru tentang melakukan kebaikan-kebaikan kecil secara terus-menerus tanpa putus. Dan jujur, ini jauh lebih sulit, tapi juga jauh lebih berharga di mata Tuhan. Dan prinsip ini, wah, ini benar-benar menguatkan konsep istiqomah tadi. Ternyata yang paling dicintai itu bukan soal seberapa besar atau seberapa banyak amalan kita, tapi seberapa rutin dan berkelanjutan kita melakukannya. Sedikit tapi terus-menerus itu jauh lebih powerful daripada banyak tapi cuma sekali-sekali. Jadi, kesimpulannya begini teman-teman. Kalau kita berhasil membawa jejak-jejak kebaikan Ramadan ke dalam hari-hari kita, maka Ramadan itu sejatinya nggak pernah pergi. Esensinya, ruhnya, itu tetap hidup di dalam diri kita sepanjang tahun. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Jejak kebaikan apa dari Ramadan kemarin yang mau kamu jadikan titik awalmu untuk setahun ke depan? Halo